wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat yang nampak yang kita rasakan maupun nikmat yang kadang tidak terlalu nampak bagi kita. Di antaranya adalah nikmatnya bisa menghirup udara, dimana kalau kita sedang tidak sehat dan membutuhkan oksigen itu harganya sangat luar biasa mahalnya. Allah juga memberikan kesehatan sempurna dan paripurna kepada kita. Misalkan mata kita bisa melihat dengan jelas, kemudian mulut kita diberikan kesehatan oleh Allah, tidak merasakan sariawan. Maka kalau kita pengen bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, ini adalah tentunya dengan mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu dengan perkataan ataupun kita buktikan dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan juga kita harus senantiasa meyakini bahwa nikmat yang datang itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca dalam zikir harian kita, yaitu terkait dengan Sayyidul Istighfar, di mana Nabi katakan di dalam hadisnya, di penutup hadis itu adalah man qalaha muqinan biha hina yusbih wa hiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal di hari itu sebelum memasuki waktu sore, dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan itu bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Maka jamaah sekalian, saya mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah untuk senantiasa melazimi zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah dengan membaca Sayyidul Istighfar itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadisnya, ketika dia membaca di sore hari kemudian meninggal di malam hari sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya harus yakin dengan apa yang kita ucapkan itu. Maka di dalam Sayyidul Istighfar itu memang terkandung kalimat yang sangat agung. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang menciptakanku. Maka ini adalah kalimat-kalimat tauhid. Khalaqtani wa ana abduka, saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, saya akan senantiasa setia dengan perjanjian yang telah kita sepakati antara diriku dan Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku menyadari bahwa seluruh nikmat yang diberikan kepadaku adalah nikmat itu darimu. Wa abu bidambi, dan aku menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dosa yang aku perbuat. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi, dan aku mengakui seluruh dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah, berikanlah ampunan untukku,
Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang maha mengampuni dosa selain Engkau. Maka minimal di pagi hari ini kita baca selain daripada membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan zikir-zikir pagi yang lain, maka di dalamnya juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita membaca Sayyidul Istighfar, pengkuluna istighfar yang paling lengkap, paling panjang, dan paling sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam yang sempurna. Semoga kita bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk beliau. Semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang kedua dalam kitab Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam, di mana hadis yang kedua ini adalah mengajarkan kepada kita tentang rukun Islam, ya. Hadis yang kedua hadis pertama lagi. Sebentar. Kita hadis yang kedua ini, Pak, ya. Kalau kemarin sudah innamal a'malu binniyat yang pertama, berikutnya hadis tentang rukun Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Saya agak kaget karena di buku ini tertulis al-hadisus salis, hadis yang ketiga. Tapi saya naik lagi, hadis yang pertama. Berarti keliru penulisnya. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga di sini. Padahal kita baru belajar hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang kedua, ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai Abdullah bin Umar dan bapaknya, Umar bin Khattab. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi urutannya kalau dalam hadis ini, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Terkait dengan urutan, yang penting semuanya diyakini dan diamalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-muradu bin hadal hadis, yang dimaksud dengan hadis ini, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, annal Islam mabniun ala hadhil khams, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini. Fahiya kal arkan wa da'aim li bunyanihi. Nah, 5 perkara ini diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi dari sebuah bangunan, dan juga diibaratkan sebagai pilar yang menyangga bangunan itu, pilar yang menyangga bangunan Islam. Jadi Islam jika diibaratkan seperti bangunan, maka rukun Islam itu adalah sebagai fondasinya dan sebagai pilar atau tiang-tiang daripada bangunan itu. Wal maqsudu tamtsilul Islam dunia. Maksud dalam hadis ini adalah Islam diumpamakan seperti sebuah bangunan. Wada'imul bunyan hadhil khams, dan pilar atau tiang daripada bangunan itu sebagai penyangga bangunan itu adalah 5 perkara ini. Fala yadkhulul bunyanu biduniha, maka sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa 5 perkara ini.
Wa baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Adapun pilar-pilar Islam lainnya itu berfungsi sebagai penyempurna bangunan. Jadi yang terpenting adalah 5 perkara ini. Ya, artinya rukun Islam. Bikhilafi naqsi hadhihi al khams, berbeda halnya dengan 5 pilar ini. Kalau 5 pilar ini tidak ada dan tidak diyakini, tidak diamalkan, maka akan berkurang kesempurnaan Islamnya. Fa innal Islama yazulu bi faqdiha jami'a bi ghairi iskal. Tanpa diragukan lagi bahwa keislaman seseorang akan sirna jika kehilangan 5 pilar ini. Wa kadzalika yazulu bi faqdis syahadatain. Demikian juga Islam seseorang akan sirna, akan hilang jika menafikan 2 kalimat syahadat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita tentang fondasi dan tiang-tiang agama. Maka tidak boleh kemudian mengingkari salah satunya. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka sudah tidak Islam lagi. Karena rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan ibadah, seperti misalkan sholat gitu ya. Sholat tanpa takbiratul ihram maka tidak sah sholatnya. Islam tanpa rukun Islam satu saja maka tidak sah keislamannya. Maka 5-5-nya harus diyakini dengan sungguh-sungguh dan harus diamalkan. Amma iqamus shalah, adapun mendirikan salat, faqad waradat ahaditsu muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Adapun mendirikan salat itu sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali bahwasanya siapa yang meninggalkan salat faqad kharaja minal Islam, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Mohon maaf ini rodok banter pembahasannya. Orang yang meninggalkan sholat maka dia sudah keluar dari Islam. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat maka dia termasuk orang musyrik dan juga orang kafir. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Faja'ala as-salata ka'amudil fusqat. Maka dalam hadis ini Nabi kemudian menjadikan salat itu sebagai tiang utama tenda. Jadi kalau kita camping, mendirikan tenda, itu pasti ada tiangnya. Alladzi la yaqumul fusqatu illa bihi, di mana tenda itu tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya tiang utama, tiang penyangga. Walau saqata al-amudu la saqatal fusqat. Kalau tiang penyangganya itu jatuh, ya, lepas, maka pasti tiang itu roboh. Maka sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka berarti dia sudah merobohkan atau merusak agama itu. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La hadda fil islami liman taraka shalah." Orang yang meninggalkan sholat itu tidak memiliki bagian dari Islam. Karena sholat tadi adalah tiangnya agama. Siapa yang tidak sholat, maka berarti dia merusak, menghancurkan agama ini. Waqala Abdullah bin Syaqiq berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarakuhu kufrun wa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa meninggalkan ibadah itu tidak menyebabkan kekufuran. Jadi para sahabat Nabi berpendapat bahwa meninggalkan ibadah tidak menyebabkan kekufuran kecuali kalau dia meninggalkan sholat. Ini dari saking pentingnya sholat itu. Maka kemudian para sahabat Nabi menjelaskan
orang ketika meninggalkan ibadah-ibadah yang lain itu tidak menjadikan orang itu kufur. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka menjadikan orang itu sebagai orang yang kufur. Wa dhahaba ila hadzal qaul jama'atun minas salaf wal khalaf. Pendapat ini dijadikan acuan oleh para ulama salaf dan ulama setelahnya. Ulama salaf itu ulama terdahulu, wal khalaf ulama-ulama masa kini ya. Mereka semuanya sepakat bahwa qaul Ibnu Mubarak. Pendapat ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq, dan Ishaq kemudian menjelaskan bahwasanya pendapat ini tentang kekufuran orang yang tidak sholat ini adalah merupakan pendapatnya ahlul ilmi, pendapatnya para ulama. Wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil islamil khamsah amdan annahu kafirun bidzalik. Ulama yang lain kemudian menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap urusan itu. Ini bahasanya kafir kafir nanti ada yang kurang setuju ini. Tapi memang di dalam kitab-kitabnya para ulama memang jelas bukan kata-kata kafir itu. Karena dulu saya pernah ngisi kajian di salah satu masjid, kemudian ada orang tidak terima dengan kata-kata kafir. Punya Ustaz, karena memang pembahasannya memang seperti ini ya, membahas tentang orang yang meninggalkan sholat. Ustaz ini istilahnya kafir saja, nggak ada istilah yang lain gitu. Non muslim kayak atau apa yang lebih halus gitu kan. Padahal surat Al-Kafirun itu isinya orang jelas-jelas Al-Kafirun ya, jelas-jelas orang kafir. Masa surat Al-Kafirun disebut surat non muslim gitu lah. Malah repot. Jadi ngapunten niki, mohon maaf niki Bapak Ibu. Jadi bahasanya memang sini adalah annahu kafirun bidzalik. Orang yang mengingkari, meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 dengan sengaja, itu kata para ulama mereka telah kafir terhadap salah satu dari rukun Islam itu. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, ikhtaraha qa'ifatun min ashabihi, yang dipilih oleh beberapa pengikut daripada Imam Ahmad. Wa huwa qaul Ibnu Habib min al-Malikiyah, dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Habib. Dia adalah seorang pengikut mazhab Maliki. Nah, ibu bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih dari pendapat ini tadi tentang kafirnya orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 itu, maka bagaimana kemudian ketika seorang meninggalkan sholat, apakah dia langsung dihukumi kafir atau tidak? Anna man taraka ba'dhas sholawati fil yaum la yakfuru hatta yatrukuha kullaha. Bahwasanya orang yang meninggalkan sebagian sholat dalam sehari, ya sebagian secara keseluruhan, itu tidak dihukumi kafir, sehingga kemudian dia meninggalkan sholat itu secara seluruhnya. Jadi dalam sehari itu misalkan dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, maka kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, itu maka orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, 5 waktunya ditinggalkan, maka ini dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam. Wa ma dama yusolli sholatain fil yaumi ma'a iqrarihi bil khams fa huwa muslim. Ketika seseorang itu mengerjakan sholat, misalkan dalam sehari itu dia hanya mengerjakan maghrib saja, isya saja 2 kali dalam sehari, selama dia meyakini akan kewajiban sholat dan juga dia meyakini terhadap rukun Islam yang 5, bahwa muslim, maka dia masih muslim ya. Tapi kalau kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ketika seorang dalam sehari itu tidak pernah sholat sama sekali, maka dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Saya ganti bahasanya dengan keluar dari agama Islam. Tidak, kafir kafir. Kalau kafir kafir ini nanti ada orang yang tidak terima. Wa huwa ala ayyi halin ahwan min al-musyrik al-khalis. Jadi orang yang masih mengerjakan sholat, baik itu dia hanya mengerjakan 2 kali atau 3 kali saja, itu dia termasuk orang yang telah meremehkan syariat Islam.
Kemudian keterangan kenapa kemudian orang yang mengerjakan sholat misalkan dalam sehari itu hanya 2 kali atau 3 kali saja. Ini ada sebuah riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW ingin berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia dalam sehari itu hanya mengerjakan sholat 2 kali saja. Fabaya'ahu Rasulullah ala dzalik. Nah, kemudian Rasulullah membaiat orang ini. Membaiat itu artinya sumpah setia. Jangan juga kemudian nanti diartikan bahwa baiat itu bukan dari Islam ya. Dulu zaman Nabi SAW orang-orang yang beriman kepada Nabi itu mereka dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW bersumpah setia untuk mengerjakan rukun Islam yang 5, untuk meyakini rukun iman yang 6. Wa ma'adzalika fatariku sholatin wahidah hatta yakhruja waqtuha bila udhrin fala hajata fa huwa ashaddu min syaribil khamri waz-zani. Maka kata Syekh Abdul Aziz Al-Tharifi ini, orang yang meninggalkan sholat sekali saja sampai keluar waktunya, misalkan zuhur dia tinggalkan sampai masuk waktu asar tanpa adanya udzur dan tanpa adanya hajat sehingga dia kemudian meninggalkan sholat itu, bahwa asyaddu min syaribil khamr, maka orang ini lebih parah daripada peminum khamr dan juga orang yang berzina. Alhamdulillah kembali. Jadi satu sholat ditinggalkan karena beliau itu lebih parah daripada orang yang minum khamr dan juga orang yang berzina. Artinya dosanya lebih besar. Li'azmi maqamiha fi syariah. Kenapa demikian? Kenapa dosanya lebih besar daripada peminum khamr dan berzina? Karena sesungguhnya sholat itu memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang agung di dalam agama kita. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sampaikan kepada siapapun saudara kita seiman seislam bahwa sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu kedudukannya dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholatnya baik, maka dia sungguh telah beruntung dan selamat di akhirat nanti. Maka dilihat sholatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat sholatnya, sholat fardunya. Kalau sholat fardunya itu kurang sempurna, maka dilihat apakah dia memiliki sholat sunnah, sehingga sholat fardu yang tadi kurang sempurna dia lakukan, misalkan karena ngantuk, ya, misalkan karena malas-malesan, rasa-rasa sholat gitu ya. Maka disempurnakan sholat fardu itu kurang-kurangnya dengan sholat sunnah. Tapi kalau orang tidak sholat, maka faqad khaba wa khasira, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak sholat itu maka dia telah merugi dan bangkrut. Orang merugi, sudah rugi, dia bangkrut lagi tidak punya apa-apa. Karena sholat ini tadi menunjukkan betapa orang itu dinilai kebaikannya dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah seluruh urusannya akan baik. Maka kita melihat ya, kalau kita sebagai guru itu misalkan melihat anak itu gampang ya. Kalau dia sholatnya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau dia nggak sholat atau malas-malasan sholat, nggak mengerjakan sholat dengan sempurna, maka pasti anak itu bermasalah. Saya sebagai guru kalau melihat anak di sekolah itu tak lihat sholatnya, ternyata terbukti karena hadis Nabi itu memang wahyu, bukan karangan Nabi. Maka kalau kita pengen melihat seseorang, dilihat saja sholatnya. Sholat lima waktunya baik, insya Allah dia akan baik. Setiap diberi tugas pasti kerjakan. Tapi kalau anak yang nggak sholat itu mesti ada aja alasan gitu ya. Dikasih tugas itu ada aja alasan. Mas saya lupa Ustaz, gini macam-macam gitu. Karena memang ketika dicek itu memang anaknya nggak sholat selain di sekolah. Itu pun karena dipaksa. Dulu harus sholat itu pun masih kucing-kucingan gitu ya, dikejar-kejar. Kadang masih ketolongan juga kita. Maka pernah saya sampaikan di sini, ada anak yang ketika ditanya tentang sholat maghrib berapa rakaat itu dia jawabnya 4 gitu ya. Karena memang nggak pernah sholat Bapak Ibu sehingga lupa. Bahkan kemarin ketika kita sedang melakukan acara keluar kota ada syafar gitu ya, kita cek teman-teman itu ada juga beberapa yang nggak sholat gitu. Dan kita tanya apa alasannya, malas Ustaz gitu.
kamu masih bisa jalan-jalan keluar kota, kamu masih beralasan malas sholat, capek sholat gitu. Kita itu paling tidak suka kalau misalkan punya teman komunitas itu ada yang nggak sholat gitu, karena itu bisa menjadikan acara-acara kita tidak diberkahi oleh Allah. Maka ibu jamaah sekalian, kalau kita punya teman komunitas itu apapun ya, komunitas yang baik-baik, kalau ada yang nggak sholat dipaksa. Kemarin sama teman-teman itu saya angkat itu orang itu, kamu mau sholat apa disolatin di depan kita? Saya hidupkan sekalian. Karena repot Pak, itu menghalangi keberkahan dalam kita melaksanakan aktivitas. Sampai diguyur teman-teman, enggak sholat tak guyur, kamu tak guyur gitu. Tapi namanya orang sudah mungkin imannya sangat bermasalah ya, sehingga tetap susah. Tidak harus diajak, diseret-seret untuk sholat. Karena pengen kita menginginkan kebaikan untuk semua. Jangan sampai kita itu kalau punya komunitas masuk surganya sendiri-sendiriannya, pastikan teman-teman kita juga itu bisa merasakan nikmatnya surga. Ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, anna tarkas sholati waz zakati khassah kufrun. Jadi meninggalkan sholat, ya, tidak menunaikan zakat ini, kalau dalam riwayat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, itu dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam, orang kafir itu tadi, karena dia mengingkari syariat, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat. Maka dulu ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab itu mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya saya akan memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Karena dulu mereka berzakat itu ketika ada Rasulullah, begitu Rasulullah wafat, mereka tidak mau zakat. Maka Umar mau diperang orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Bahkan di dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, kata Nabi SAW, diperintahkan kepada para sahabat untuk dicek siapa-siapa saja yang tidak sholat ketika dia laki-laki. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dalam hadis itu Nabi SAW kemudian menyampaikan suruh bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau melaksanakan sholat di masjid. Karena sholat di masjid itu memang pahalanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Diibaratkan kalau kita sholat di masjid itu sama dengan 27 kali sholat. Kita sholat di rumah sekali, kalau sholat di masjid sekali itu sama dengan kita sholat di rumah 27 kali. Itu perbandingannya. Afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Lebih utama daripada sholat sendiri yang dikerjakan di rumah atau di pasar atau di toko, ya, itu lebih utama, lebih banyak pahalanya, yaitu sebanyak 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka kalau kita masih diberi kesehatan, ya masih bisa jalan-jalan, masih bisa shopping, masih bisa belanja, pastikan juga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, ya. Maka beberapa quote kata-katanya anak muda itu, kalian mendaki gunung mampu yang jaraknya sekian ribu kilometer dari rumah, maksudnya ketika naik itu begitu luar biasa tantangannya, melangkahkan kaki ke masjid saja tidak sanggup. Maka nanti insya di akhirat sama akan seperti itu, diberikan kesehatan hanya digunakan untuk mendaki gunung, tapi untuk jalan ke masjid yang jaraknya 5 meter saja enggak sanggup. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita pesankan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat tanpa udzur. Kalau misalkan musafir, itu masih Allah berikan rukhsah keringanan, ya. Nanti bisa dijamak takhir, ya. Bisa diposor, bisa diringkas, yang 4 rakaat menjadi 2, ya. Yang 3 tetap di 3. Karena teman saya waktu sahabat itu, Ustaz, ini kalau kita sholat maghrib sama isya, maghribnya berapa? Itu yang perlu kita sampaikan, ya. Kalau 3 diringkas, malah ngarang sendiri, diringkas jadi berapa? 1,5, gimana kalau 1,5? Nah, saya sampaikan, maka yang diringkas, yang dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Jangan kemudian subuh dikosor jadi 1 rakaat, jadi witir jadinya, bukan sholat subuh. Ini penting jemaah sekalian disampaikan bahwa kosor itu hanya berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Yang 3 nggak bisa dikosor, nggak bisa diringkas. Yang maghrib tetap 3. Walam yadhkur al-jihad fi hadis Ibnu Umar hada. Perkara jihad itu tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kenapa? Ma'an al-jihad afdhalul a'mal wa dzalika liwajhain. Padahal jihad itu, jihad melawan orang-orang kafir itu adalah amalan yang paling utama. Ketika sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma afdhalul a'mal ila Allah?" Amalan apa yang paling utama di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, salah satunya adalah jihad fisabilillah.
jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Itu karena dua hal. Yang pertama, annal jihada fardhu kifayatin inda jumhuril ulama. Maka jihad walaupun amalan yang paling utama di sisi Allah, dia tidak termasuk di dalam hadis Abdullah bin Umar, karena yang pertama jihad itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah ada yang melawan musuh, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Tapi kalau satu pun tidak ada, maka semua umat Islam di seluruh dunia wajib untuk berjihad. Misalkan di Gaza, Palestina hari ini yang masih dijajah oleh Zionis Yahudi Israel, di sana alhamdulillah masih ada pejuang yang berjuang untuk membela kehormatan Islam dan juga kehormatan tanah mereka. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin yang berada di luar dari Gaza Palestina itu minimal adalah mendoakan mereka. Kalau kita tidak mampu untuk menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, maka minimal mendoakan. Dan juga jangan lupa pastikan di media sosial kita itu terus suarakan dukungan kita untuk kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Itu minimal ya. Karena kata Nabi SAW, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun pagi yang dia pikirkan urusan perut ya, urusan dunia, tidak lagi ingat kepada saudaranya yang sedang terjajah, sedang terzalimi, sedang kelaparan di belahan bumi manapun, maka dia bukan termasuk golongan dari mereka. Maka bangun pagi itu pastikan yang kita ingat itu bukan wah nanti dapat rezeki berapa, nanti dapat uang berapa, nanti dapat apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi saudara-saudara kita, baik yang dekat dengan rumah kita ataupun yang jauh. Jangan sampai kemudian ada tetangga kita yang kelaparan, jangan sampai ada tetangga kita yang jadi pengemis ya. Pastikan kita menjadi seorang muslim yang senantiasa peduli terhadap saudara seiman. Jihad itu hukumnya adalah fardhu kifayah, maka tidak disebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua, bahwa jihad annal jihad la yastamirru fi'luhu ila akhirid dahr. Bahwa sesungguhnya jihad itu tidak akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Bal idza nazala Isa alaihi salam wa lam yabqa hina idzin millatun ghairu millatil Islam. Ya, ketika bahkan nanti saat Nabi Isa turun, maka ketika itu tidak ada agama lagi selain agama Islam. Fa hina idzin taqamul harb awzaraha. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti, peperangan itu akan berakhir. Wa yustabda anil jihad, dan jihad tidak dibutuhkan lagi. Bi khilafi hadhil arkan, berbeda dengan rukun ini. Jadi kalau jihad tadi hukumnya fardhu kifayah, kalau rukun Islam yang 5 ini hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib mengimani dan wajib melaksanakan, tidak diwakilkan. Maka termasuk kata-kata yang kurang pas dikatakan adalah ketika kita pergi sholat ke masjid berjamaah, nanti temannya bilang nitip ya, nitip absen gitu. Ya kan banyak kayak gitu. Kalau di lingkungan kita mungkin enggak ya, tapi kalau di lingkungan pekerjaan itu kadang beberapa teman itu bilangnya gitu, mau kemana Ustaz? Mau ke masjid, nitip absen gitu. Ini termasuk candaan yang kurang pas ya. Jadi sholat itu bukan absen. Beda dengan kita masuk kerja harian, beda dengan ketika kita masih sekolah. Tapi sholat itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Allah pun tidak butuh ya. Kalau kita mau sholat mau enggak itu terserah kata Allah. Yang jelas kalau kita pengen dapatkan rahmat Allah, maka jelasan yang lain. Al-aslu istimrarul jihad wa dawam asbabuhu wa inqadu mujibatuhu bila inqita. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa jihad itu tidak akan berlangsung sampai ke zaman, ternyata dibantah juga oleh sebagian ulama bahwa jihad itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Maka di Palestina itu kan jihad itu tidak berakhir. Misalkan dia damai berapa tahun itu nanti tetap perang lagi, karena akan muncul sebab-sebab terjadinya perang, terjadinya jihad membela agama Allah itu. Jadi jangan dikira kemudian orang Palestina yang memancing kemarahan Zionis, tapi sebelumnya sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana umat Islam di Palestina itu didolimi oleh Zionis Yahudi Israel itu. Bahkan hari ini mereka dilarang masuk ke Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Bahkan imam besarnya, muftinya itu sudah ditangkap oleh Yahudi. Dan Yahudi itu nggak main-main kalau sudah menangkap kaum muslimin. Itu dilecehkan, kemudian juga
disiksa. Maka banyak yang ketika keluar dari penjara Israel itu mereka sudah jadi orang yang tidak normal lagi, tidak sehat ya. Jadi disiksa oleh itu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tinggal di Indonesia yang hari ini damai, tidak ada perang. Bayangkan hari ini Thailand sama Kamboja itu sudah perang. Itu tetangganya Indonesia. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita dijadikan negara yang aman, damai, ya, tanpa peperangan, dan semoga penduduknya menjadi penduduk yang beriman kepada Allah. Jadi jihad itu akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Saya mohon izin dulu. Karena dalam hadis Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila qiyamis saa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan selalu ada sekelompok dari umatku ini yuqatiluna 'alal haqqi, yang mereka berperang dalam rangka membela kebenaran. Dhahirin, dan mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah ila qiyamis saa'ah. Jadi orang-orang yang berjuang berperang membela agama Allah itu, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, akan senantiasa ada. Ya, walaupun sebagian orang-orang tidak tahu, ya, tapi akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa berjuang membela dan menegakkan agama Islam. Dalam hadis yang lain disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini, kata Nabi, yang mereka berperang, berjuang, dan mereka akan mendapatkan kemenangan. Alamanna wa'ahum hatta yuqatil akhiruhum al-masih ad-dajjal. Mereka akan senantiasa berperang untuk membela agama Islam atas siapa saja yang berusaha untuk menyingkirkan mereka, hingga terakhir nanti yang memerangi mereka itu adalah al-masih. Yang memerangi Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi peperangan itu akan terus ada sampai hari kiamat, sampai nanti terakhirnya adalah perang terhadap Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu adalah makhluk akhir zaman yang nanti bisa menjadikan orang menjadi beriman kepada Dajjal, tidak beriman lagi kepada Allah, karena dia menawarkan kenikmatan. Dan bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Maka siapa yang tidak akan beriman kepada Dajjal? Ketika misalkan ada orang mati, kemudian sama Dajjal, kamu mau nggak beriman kepadaku? Tapi syaratnya, kamu mau nggak beriman kepadaku, tak hidupkan keluargamu yang mati. Siapa yang tidak tertarik? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di dalam doa kita sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Jadi kehidupan kita ini adalah fitnah, ujian, karena pasti kita itu diuji oleh Allah, entah itu dengan yang baik ataupun dengan yang menurut kita buruk. Padahal segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita itu baik. Maka ketika ada jamaah yang curhat terkait dengan rumah tangga, itu biasanya saya sarankan untuk terus bersabar, memohon kepada Allah, dibicarakan baik-baik. Hari ini kan rata-rata banyak curhat itu ibu-ibu, ya, jarang bapak-bapak curhat ke saya. Bukan berarti kemudian saya minta harus curhat, cuma enggak. Tapi biasanya terkait dengan permasalahan rumah tangga itu seringnya. Saya itu termasuk ustadz yang tidak segera menyarankan untuk cerai, tapi ada beberapa ustadz yang kalau konsultasi terus cerai aja gitu. Saya enggak. Saya usahakan untuk bagaimana supaya rumah tangganya utuh, karena abghadul halal ilallahi at-thalaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah, ini halal, kalau cerai itu halal, tapi itu dibenci oleh Allah. Maka ibu bapak pastikan kalau misalkan dalam rumah tangga ada permasalahan, itu selesaikan baik-baik, jangan langsung cerai aja enggak. Cerai itu tidak menyelesaikan masalah. Maka kalau misalkan ada permasalahan dalam rumah tangga, dua-duanya diajak mendekatkan diri kepada Allah.
Tapi kalau salah satunya tidak mau, itu sudah repot itu. Dekatkan diri kepada Allah bagaimana? Perbaiki sholatnya misalkan. Kalau sholatnya dia perbaiki, dia tanggung jawabnya sama Allah baik, maka insya Allah kepada istrinya dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau sama Allah sudah tidak bertanggung jawab, maka ini susah, dia tidak akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Rata-rata kayak gitu. Yang cerita ke saya tuh ada yang suaminya suka main di luar, ada yang suaminya suka main game, pagi kerja pulang main game, enggak. Anak sama istrinya ini enggak sempat disapa, tidak sempat ada waktu kepada anak istri. Maka saya sampaikan coba Mbak cari orang yang kamu percaya, sampaikan masalahnya, kemudian dua-duanya diajak, jenengan ikut, suami juga diajak. Jadi kita kalau menyelesaikan masalah keluarga itu Bapak Ibu jangan kemudian hanya mendengar dari pihak istri, tapi pastikan dua-duanya datang, istrinya datang, suaminya datang, suruh cerita. Karena kalau nanti hanya yang datang istrinya kan belum tentu benar yang diceritakan, jadi dua-duanya harus datang. Saya beberapa kali itu pengen menyelesaikan masalah juga. Ada teman yang dia sama istrinya sudah bisa ranjang bertahun-tahun, itu mau kita selesaikan. Di awal dia mau, tapi begitu mau kita ketemukan dua-duanya, ayo istrinya juga dipanggil, dengan juga datang. Enggak mau Pak. Hari ini kan berarti ada masalah ini. Nah, tapi kalau dia jujur pasti mau dua-duanya dipertemukan. Kalau dua-duanya nggak mau dipertemukan, maka berarti salah satu yang dia cerita itu kemungkinan dia berdusta. Maka cara menyelesaikan masalah keluarga itu, jangan sampai kita mendengar salah satu pihak saja, harus dua-duanya didatangkan, suruh cerita. Nah, dari situ nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Nah, Ibu Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah, rata-rata kasus hari ini yang saya tangani bukan berarti saya pakar permasalahan keluarga, boten nih. Tapi karena memang harus bantu orang ya, ketika ada orang membutuhkan ya kita bantu semampu kita. Rata-rata kasusnya hari ini kan banyak yang nikah di usia muda ya. Bukan berarti nikah di usia muda nggak boleh ya. Tapi rata-rata anak muda itu hari ini suka nongkrong, suka main game. Kalau di rumah main game, kalau keluar nongkrong dengan teman-temannya, lupa kalau dia punya anak dan punya istri. Makanya mas sekalian rahmatullah, kalau ada keluarga kita ya, yang nikahnya di usia yang belum matang, itu sampaikan bahwa kalau kamu sudah menikah itu kamu sudah jadi imam, pemimpin dalam rumah tangga. Kamu punya tanggung jawab untuk ngurusi anak dan istrimu. Ya, jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara menelantarkan anak dan istri. Maka tadi disampaikan bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat sholat, karena sholat itu kunci. Sholat adalah kunci dari berbagai persoalan. Kalau sholatnya baik, insya Allah dia akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dia bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dia akan bertanggung jawab terhadap amanah. Maka di khutbah Jumat yang lalu saya sampaikan, salah satu penghambat rezeki itu adalah kurang sholat. Kurang sholat itu artinya apa? Sholat fardunya kadang-kadang jarang-jarang, sholat sunnahnya apalagi. Kemudian salah satu penghambat rezeki itu adalah tidak amanah. Nah, itu juga tidak amanah terhadap keluarga. Itu kan juga merupakan bagian daripada tidak amanah. Tidak amanah itu bukan berarti hanya terhadap pekerjaan. Keluarga, istri kita, anak-anak kita juga itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Harus kita bina, harus kita didik dia dengan baik, sehingga kalau istrinya baik, anaknya baik, nanti beban kita di akhirat tidak terlalu berat. Tapi kalau di dunia sudah berkeluarga, urusannya dewe-dewe, istrinya mau sholat, nggak sholat, dibiarkan gitu. Istrinya mau gibah orang terus setiap hari dengan tetangga, dibiarkan. Itu suami bertanggung jawab, Bapak Ibu ya. Maka kita bertanggung jawab untuk mengingatkan, mendidik anak dan istri kita. Kurang berapa menit lagi? Suruhnya jam ini. Astagfirullah. Jam ini sudah 5:40. 5:40. Baik. Terkait dengan hadis yang kedua, ya, dalam kitab ini disebutkan yang ketiga ya. Ini terkait dengan rukun Islam. Nanti di hadis berikutnya di kitab ini sudah masuk hadis yang ketiga ini tapi. Kalau yang pertama kemarin hadis tentang niat, yang kedua tentang benar, hadis ini hadis yang ketiga Bapak Ibu. Yang kedua hadis tentang Islam, iman, ihsan dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ini benar yang ketiga. Nah, insya Allah kita nanti akan melanjutkan ke hadis yang keempat. Hadis yang keempat itu kita bocorkan dulu sampai nunggu suruh ya. Hadis tentang tahapan penciptaan manusia dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikumpulkan, diciptakan, ya. Dikumpulkan penciptaannya di dalam perut, di dalam rahim ibunya arba'ina yawman, selama 40 hari itu berbentuk nutfah. Nutfah itu air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian dalam waktu yang sama 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Segumpal daging, ya. Summa yursal ilaihil malak. Kemudian ketika sudah berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, untuk meniupkan ruh. Jadi bayi dalam kandungan itu kalau sudah berumur 120 hari, itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Kalau sudah berumur 120 hari berarti dia sudah punya ruh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan di umur 120 hari itu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis, menetapkan 4 kalimat, ya, takdirnya. Bitakdir rizkihi, menetapkan rezekinya, wa amalihi, amalnya, wa ajalihi, dan yang ketiga adalah ajalnya. Jadi di umur 120 hari itu sudah Allah tetapkan. Misalkan Ustadz Judi ini umurnya berapa tahun? Allah Allah yang tahu. Jadi sudah ditulis ketika di dalam kandungan. Jadi kita tidak perlu resah. Yang harus kita siapkan adalah bersungguh-sungguh untuk menjadikan akhir hayat kita husnul khotimah. Jadi malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, ya. Rezekinya, amalnya, ya, kemudian ajalnya, dan yang keempat adalah apakah orang ini nanti akan menjadi orang yang syaqiyyin atau sa'idin, dia yang sengsara hidupnya ataukah dia akan bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah, sehingga jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sehasta saja. Jadi seseorang dari awal dia hidup balik, dia setelah beramal dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, sampai seakan-akan jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sehasta. Tapi fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Kayak mengalu bi amali ahli nar, sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, fayat berubah dan dia masuk neraka. Di akhir hidup, akhir hayatnya dia malah jadi ahli maksiat. Walaupun tadi dari dia balik sampai menjelang tua dia beramal baik terus, tapi di penghujung hidupnya dia tutup dengan amalan penduduk neraka, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini masuk neraka. Penjelasannya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Demikian juga seorang beramal dengan amalan-amalan maksiat terus, ya, sampai seakan-akan jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal sehasta, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Bayang berubah. Orang seperti ini dia bisa masuk surga. Maka preman, ya, kemudian begal itu jangan kita hakimi, ya. Wah ini preman, ini maling, ini pasti masuk neraka. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ketika dia beramal dengan amalan penghuni neraka, ya, sampai dia insaf, taubat, tiba-tiba di akhir hayatnya dia jadi orang baik, maka dia masuk surga, Bapak Ibu. Maka dalam sebuah hadis disampaikan itu seorang pezina, dia baru insaf, taubat, kemudian dia menolong seorang kanjing yang kelaparan, kehausan, ya, itu saja bisa masuk surga. Artinya apa? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi semua hamba Allah ini diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kuncinya adalah mau taubat atau tidak. Setelah taubat memperbaiki diri. Maka terkait dengan bagaimana kemudian taubatnya orang yang meninggalkan sholat. Misalkan berpuluh-puluh tahun dia nggak pernah sholat, taubatnya bagaimana? Tidak perlu dikodok, ya, karena dia tidak mungkin mengingat berapa tahun dia nggak sholat itu, ya. Kuncinya adalah syaratnya harus dia taubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Kemudian setelah taubat itu dia perbaiki, dia jadi orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin berbuat baik.
Itu menurut para ulama, penjelasan para ulama ya. Maka ketika ada jemaah yang tanya, saya Ustaz pernah tinggal waktu muda karena terkait dengan pekerjaan, saya tinggal di daerah timur yang di situ masjid saja nggak ada, ya, lingkungan saya lingkungan yang non muslim, saya itu selama di sana nggak pernah sholat Ustaz karena kelalaian saya. Bagaimana taubatnya? Apakah saya wajib mengqadha gitu? Maka saya baca-baca literasi dari para ulama, ternyata orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun itu tidak perlu mengqadha sholatnya, dia harus bertaubat, karena kalau dia sudah bertaubat, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang lalu itu. Tapi taubatnya sungguh-sungguh ini. Ya kan, yang dulu kalau taubatnya diterima itu kan sudah, yang dulu sudah dihapus oleh Allah. Bagaimana mungkin kalau dia 10, 20 tahun, 30 tahun dia nggak pernah sholat, bagaimana mengingatnya ya? Kalau dia harus mengqadha, maka kuncinya, jawabannya adalah taubat dengan taubatan nasuha. Setelah itu dia berusaha untuk lebih baik daripada yang dulu. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, itulah bukti taubatnya diterima. Jadi kalau kita melakukan maksiat, kemudian kita taubat, tapi balik lagi maksiat, itu berarti taubatnya belum diterima. Taubatan nasuh itu taubat yang tidak mengulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taubat yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, maaf segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang cinta sholat, rajin sholat berjamaah terutama di masjid, sehingga kita berharap diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul di surga nanti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.